Saat peristiwa Perang Pasifik atau dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami kekalahan. Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Sebelumnya, pemerintah Jepang diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih untuk penghancuran secara besar-besaran. Namun sayangnya, Jepang menolak isi deklarasi tersebut. Karena itu, Amerika Serikat menjatuhkan bom di 2 kota Jepang tersebut. Pada akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata berita tersebut terdengar ke telinga para aktivis pergerakan Indonesia, di antaranya Sultan Syahrir. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bung Hatta, bagaimana dengan kemerdekaan bangsa kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Menurut saya, sebaiknya kemerdekaan harus disegerakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Jika kita memberitahu PPKI, sekutu akan menguasai Indonesia. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jangan dulu, kita tunggu saja keputusan dari PPKI. Karena Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Tidak bisa begitu, Bung. Kita harus meraih kemerdekaan ini dengan perjuangan kita sendiri, tidak dengan campur tangan Jepang. Jika seperti itu, ditakutkan Jepang akan menyerang kita kembali. Jika Jepang menyerang bangsa kita kembali, kami siap melakukan perlawanan. Tanggal 15 Agustus tahun 1945, pukul 10 malam, di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Chairul Saleh, Wikana, dan Sukarni, serta mereka membawa Muhammad Hatta untuk mendatangi rumah Soekarno agar bisa mendesak Soekarno untuk memutuskan perjanjian dengan Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Ayo, Bung. Saat ini juga kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus mengambil kekuasaan, Bung. Jika tidak bertindak dengan cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Kita serahkan saja kepada PPKI dan menunggu hasil rapat PPKI. Jika terjadi peperangan lagi, pasukan militer kita tidak akan mampu mengalahkan pasukan armada Jepang. Tidak bisa begitu, Bung. Sudah. Tidak ada gunanya kalian bertengkar. Kita bisa bicarakan secara baik-baik tanpa tergesa-gesa. Juk Soekarno dan Hatta, para golongan muda pun merapat di Jalan Cikini nomor 57 Jakarta. Menjelang tengah malam pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, rapat terakhir golongan muda bersepakat mengamankan Soekarno dan Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Pada pukul 4 subuh, Soekarno dan Hatta dibawa keluar kota menuju Rengas Dengklok. Pelaksana penculikan itu adalah Chairul Saleh, Wikana, dan Sukarni. Assalamualaikum. Salam. Ada apa ini? Mari, Bung. Bung Hatta harus ikut kami. Saya akan dibawa kemana? Saya telepon untuk berbicara dari Jepang. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus ikut kami. Mari, Bung, ini demi kebaikan Anda. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta sudah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong.
sebenarnya apa mau kalian membawa aku kemari? Begini, kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta, mengapa kau juga ada di sini? Iya, mereka mau membawa aku kemari. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah terpengaruh oleh kabar itu, Soekarni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan dari jerih payah kami, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah tuntukan dari Jepang dan kita akan mudah dijajah kembali. Akibat penculikan Soekarno dan Hatta, rapat PPKI yang sedianya digelar pada tanggal 16 Agustus pagi di bekas gedung Ridvan Indi, Pejambon, terpaksa harus ditunda. Tidak ada yang tahu di mana kedua tokoh itu menghilang. Sekitar pukul 8 pagi, Ahmad Soebardjo mendatangi Wikana dan menanyakan keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah kamu tahu keberadaan Bung Hatta dan Bung Karno? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah di mana mereka. Aku akan menjamin keselamatannya. Maaf, tapi memang saya tidak mengetahui keberadaan mereka. Sesaat setelahnya, Ahmad Soebardjo memberitahukan hilangnya dua tokoh penting ini kepada Nishijima, dan Nishijima memberitahukan kepada Maeda. Dan ternyata setelah ditanyakan kepada Maeda, Soekarno dan Hatta tidak diculik oleh orang-orang Jepang. Nishijima langsung menemui Wikana. Apakah Anda tahu tentang keberadaan Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Saya dan Tuan Laksamana Maeda sangat bersimpati terhadap nasionalisme Indonesia. Maka dari itu, Anda harus memberitahu kami tentang keberadaan mereka. Kemerdekaan memang harus diperjuangkan, bukan sebagai upah yang diberikan oleh orang lain. Kami telah membuktikan bahwa kami tidak akan melakukan pemindahan terhadap militer Jepang, karena militer Jepang selalu berbohong. Akan tetapi, kami dapat mengembalikan Bung Karno dan Bung Hatta jika keselamatan mereka berada di bawah perlindungan Maeda. Baiklah, saya akan menyampaikan ini kepada Laksamana Maeda. Terima kasih. Sekitar pukul 2 siang, di ruang tamu rumah Jiao Kesong. Usaha kalian, para golongan muda, gagal. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkanmu untuk melakukannya. Jikalau tidak dilakukan malam ini, lalu apa? Kalian itu jangan tergesa-gesa. Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan hal ini akan dilakukan pada tanggal 17. Ada apa dengan tanggal 17, Bung? Saya adalah orang yang percaya dengan insting bahwa itu adalah yang terbaik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan dalam sehari semalam, umat Islam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Ahmad Soebardjo berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Rupanya Ahmad Soebardjo menginformasikan atas hilangnya dua tokoh penting ini pada Laksamana Maeda yang mendukung penuh atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, Maeda menginformasikan bahwa benar Jepang telah menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Ada apa, Saleh? Mengapa engkau terburu seperti itu? Ada Mr. Soebardjo di luar. Beliau memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno, Bung Hatta. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Karena bisakah aku bertemu dengan saudara Bung Hatta? Aku kemari ingin menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Izinkan aku menemui mereka. Ada apa, Soebardjo? Saya membawa kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, Bung. Ternyata berita tersebut benar. Benar. Bukankah para pemuda sudah mendengarnya kebenaran? Tadinya saya belum percaya. Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kita proklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Bu. Ya, sebaiknya benar begitu, Bu. Baiklah, saya akan menemui Tapi karena bisakah saya membawa mereka pulang? Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya sendiri. Baiklah, Baik, terima kasih. Mari Bung, kita pulang. Terjadi pula tawar-menawar proklamasi antar Soebardjo dengan Sudancho Subeno. apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti?
Tidak mungkin, ini sudah jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta dan hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kami khawatir tidak dapat menyelesaikannya malam ini karena sekutu. Bagaimana kalau besok jam 6 pagi? Saya berusaha semaksimal mungkin agar selesai esok pagi jam 6. Tapi saya usahakan esok tengah hari semuanya sudah beres. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, pukul 10 malam, Soekarno dan Hatta bersamaan dengan orang-orang yang ikut serta untuk menyaksikan perumusan naskah proklamasi itu sampai di rumah Laksamana Maeda. Karena Laksamana Maeda menyuruh Soekarno dan Hatta untuk membuat perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di rumahnya, dan Maeda dengan senang hati memberikan segala fasilitas di rumahnya untuk kebutuhan perumusan naskah proklamasi. Terima kasih. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda, berkumpullah 3 orang penting yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo untuk perumusan proklamasi, sementara yang lain menunggu. Saudara-saudara, bagaimanakah bunyi naskah teks proklamasi kita? Dimulai dari kau, Bung, sebab tata bahasamu yang paling baik di antara kita. Baiklah, menurut saya diawali dengan kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, naskah proklamasi sudah selesai. Apakah saudara setuju? Setuju. Setelah selesai, mereka bertiga kembali ke ruang tamu, dan Soekarno membacakan hasilnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua hadirin yang ada di sini? Saya rasa jangan. Itu terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Iya benar, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Setuju. Setelah semua hadirin setuju, Soekarno meminta naskah tersebut diketik kepada Sayuti Melik, dan ada beberapa kata direvisinya. Sayuti Melik merubah kata tempo menjadi tempo, dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana kalau pagi ini pukul 10 tepat? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Tolong siapkan tiangnya. Naskah proklamasinya sudah saya. Baiklah, terima kasih. Iya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Proklamasi akan dilaksanakan dengan pengibaran bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Tetapi karena belum mempunyai bendera, Soekarno meminta istrinya Fatmawati untuk menjahitkan benderanya dari kain yang ada, yaitu warna merah dan putih. Dan dinamakanlah bendera itu bendera Sang Saka Merah Putih oleh Fatmawati. Sri Murti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa Indonesia. Baik, Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Hai kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkannya yang pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakanmu.
Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno memulai upacara proklamasi dengan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jika kita tetap menuju ke arah masa depan kita, juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tiada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, tampaklah kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap mengusung tenaga kita sendiri. Dan sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dengan tangan kita sendiri, dan dapat berdiri dengan tumpuannya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawarahan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Maka dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.